Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan Dia telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Karena satu nikmat Allah adalah nikmat petunjuk. Petunjuk jalan-jalan yang memungkinkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka perlunya kita mensyukuri petunjuk-petunjuk tadi dengan cara kita menjalani petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita itu setiap membaca Al-Fatihah dalam sholat-sholat kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Ada sebagian orang berkata, ya, orang Islam itu tiap saat kok minta petunjuk, jangannya tekan poru, tekan petunjuk terus. Ya. Ternyata Bapak Ibu, yang namanya petunjuk itu memang bertingkat-tingkat. Ya, kalau kita cermati dalam urusan namanya manajemen, ya, ada namanya jumlah dan jumlis. Petunjuk pelaksanaan secara garis besar dan petunjuknya secara garis kecil atau yang lebih kecil. Maka kalau orang itu semakin bisa memahami petunjuk dengan baik dan benar, maka kerja akan lebih efektif dan lebih efisien. Dan ingatlah dalam Islam, petunjuk pemegang adalah Al-Quran secara garis besar, kemudian ditunjukkan secara dalam hadis. Kalau kita mengingat lagi pentingnya kita selalu minta petunjuk, kita diperintahkan untuk selalu minta petunjuk di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Kita mendoa kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Siapa mereka? Para nabi, para sahabat Nabi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang memurkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena mereka itu tahu tapi tidak mau. Ya,
tahu jalan yang tapi pada jalan yang tidak benar. Walau dolim dan bukan orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu, tetapi mereka melanggar apa yang mereka tidak tahu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita simpulkan secara umum manusia itu ada 4 tipe, ya. Yang pertama petunjuk-petunjuknya, ya, di dalam Al-Quran. Petunjuk menghadapi kekayaan dan kekuasaan, ya. Salah satu fitnah itu adalah kekayaan dan kekuasaan. Dan supaya kita bisa menggunakan dengan benar, Allah tunjukkan kita lewat Nabi Sulaiman. Ketika diberi harta benda yang banyak dan kekuasaan yang tinggi, Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani a'askur am akfur." Ya, kekayaan dan harta itu bukan kehebatan saya, bukan, tetapi karunia dari Tuhanku kepada aku. Untuk apa? Untuk menguji kepada aku, apakah aku ini termasuk orang yang super atau orang yang kufur. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian boleh kita diuji kekayaan, ya. Jadi konglomerat bondone harat-harat. Nah, kita jangan kemudian kepungkung sapa saya itu siapa? Nah, semua itu adalah titipannya Allah untuk menguji kamu. Ya, ada namanya Haji sama orang Kalimantan, ya, yang dulu orangnya larat tukang ojek, sekarang jadi miliarder harta sampai 1 triliun itu sebagai contoh, atau yang lainnya. Nah, jadi nanti kalau suatu saat kita itu diuji dengan kekayaan, kita harus seperti Nabi Sulaiman. Jangan seperti si Korun ketika diberi kekayaan banyak, dengan sombongnya dia berkata, "Innama utitu min ilmi." Sesungguhnya tiada lain hartaku karena kepandaianku, ya, karena strategiku, karena manajemenku, namanya golongannya si Korun. Jadi aku mari kita usahakan nanti kalau kita diuji dengan kita seperti Nabi Sulaiman, ya. Terus ujian yang dengan Bapak Ibu, utanya kalau terus saya Nabi sabdakan, ya, maka waktu fitnatal birijali andoru minanisa, yang artinya tidaklah aku tinggalkan setelahku Nabi Muhammad suatu fitnah godaan bagi laki-laki yang lebih malut dibanding dengan godaan namanya wanita. Kalau kita cermati akhir-akhir ini, ya, di berita sosial hanya banyak orang yang maaf saja, ya, selingkuh dan lain sebagainya. Nah, terus nanti bagaimana kalau pas digodal ajeng dan rumah sakit lantainya lantai 5, nanya pakai apa ya? Nah, boleh kemudian ada wanita cantik yang lebu sakit wong loro babi. Terus saya pernah terjadi, saya sendiri ngalamin Bapak Ibu. Terus piye gitu? Sakit wong loro ge ayu sisan lho, ya. Makanya nanti cara ngatasin Nabi Yusuf, ya, ketika digoda oleh Zulaikha,
kemudian dia sadar, saya ini kalau tidak ditolong Allah, saya akan jatuh pada lembah kehinaan. Kenapa? Walaqad hammati wa hamadiha. Ya, terpodo ilmi ilmu napa? Yusuf senang kepada Zulaikha, dan cintrong kepada Yusuf. Nah, itu suatu godaan yang sangat-sangat besar. Kemudian Yusuf itu diperintahkan diperlihatkan gambar atau wajah bapaknya itu Nabi Yakub, sehingga kemudian apa? Jadi terhindar puas. Ya, lagi ulama pada ketemu saya, monggo berusaha untuk menjauhi fitnah seperti itu. Ya, terus fitnah namanya musibah. Diparingi loro gudik sak awak 18 tahun. Dipun kira aku, loro gudik sak awak kecuali lidah dan mata. Terus tansirah gudik kentakan wajah gudikan kabeh. Bojone tanggane doras seneng ditundung sapa wae dhewe. Selama 18 tahun bagaimana menghadapinya? Ya, kita harus lihat pada Nabi Ayub dengan sabarnya. Ya, diparing gerah napa migren. Migren telung dino, mung telung ngkat kantos telung taun kowe. Dunyane mubeng kabeh, ya. Nah, itu kita sudah masa begitu. Ya. Terima ini sekadar kritik sakit saja. Kalau orang itu ditawari kerja dengan gaji tertentu, kalau yang dia tuh gajinya yang besar akan semangat. Ya boleh. Kamu tak tahu kerja di sana jauh tapi satu hari 100 juta, maka orang. Tapi kalau dilihat pada pekerjaan, itu ada orang yang kerjanya menangkap ikan di laut yang jauh. Tapi dia semangat, karena siapa? Orang diberi musibah itu kebanyakan yang adalah musibahnya, sehingga akan merasa susah. Kalau nanti tidak begitu, yang adalah pahala yang akan diterima. Ya, karena Bapak Ibu ya, Allah itu saking sayangnya kepada hambanya terus diberi musibah. Dan dia ucap sesuatu apa? Kasih Allah. Kenapa bisa begitu? Karena musibah itu sesuatu yang akan digunakan oleh Allah untuk membersihkan dosanya dan mengangkat derajatnya ke tempat yang tinggi, yang tempat itu tidak akan bisa kita capai dengan amal soleh kita. Ya, paribasan. Kowe sujud ngantek benjut tidak akan sampai di situ. Tapi dengan kamu dimusa sampai di situ. Bahkan sudah dijelaskan Bapak Ibu, ketika hari kisah yang menjadi orang-orang yang kena musibah, ya, terus kemudian dihitung pahalanya, terus diberi balasan. Orang-orang yang belum diberikan musibah itu diangkat ke suatu tempat yang sangat-sangat tinggi, ya. Terus ahli sifat orang yang sehat itu kemudian mari, yang ini boleh. Osmanullah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, berilah musibah seperti dia. Ini seperti itu Pak. Kalau pas diberi musibah seharusnya bersyukur alhamdulillah, meskipun kenyataannya masih innalillah. Ada 3 tingkatan dalam
Yang pertama ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua berdoa Allahumma jurni fi musibati wa ya Allah berilah musibah pada orang ini dan berilah dengan yang lebih baik. Ya. Yang ketiga orang yang sabar di musibah akan diberi satu mahlige istana, itu namanya Baitul Hamdi. Ya, makanya Bapak Ibu sekali kalau belum bisa ya kita awal dari yang pertama. Ya, kena musibah monggo kita beristirja supaya hatinya lega. Kehilangan duit 100 juta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu miliknya Allah. Uang 100 juta bukan milik saya, itu miliknya Allah. Dan kembali pada orang ya wis sak pantese, meskipun bar ngomong tetap hati sedih. Kita Pak, kita Bu. Kemudian dalam hal beramal, ya kita bisa mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim, orang yang selalu menyempurnakan amal-amalnya. Ya, bahkan wa Ibrahim dan Ibrahim orang yang selalu menyempurnakan amal-amalnya. Ya, ketika sholat atau puasa selalu disempurnakan. Ketika diperintah untuk membangun Ka'bah, ini yang bisa bayangkan, membangun bangunan di suatu tempat yang halus tidak ada air. Terus sing bangun mudah enak tidak ada teman, cuma berdua dengan anaknya Ismail. Kemudian setelah selesai, terus dia berdoa kepada supaya diterima. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalku ini karena Engkau dan yang maha dan maha mengetahui. Nah, seandainya ya Allah aku dalam beramal ini ada salahnya, wa tub alaina, dan tawat kepadaku atas kesadaran ibadah kepada itu adalah suatu contoh yang sempurna. Atau juga dalam mendidik anak, monggo kita menteladani Nabi Ibrahim. Ya, beliau di masa usia yang sudah sepuh belum diberi anak, tapi tidak putus asa, selalu mendoa Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Ya, kemudian diberi 2 anak, Ismail dan Ishak, jadi nabi dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kepada kita dalam berbagai macam lapangan kehidupan. Ya, termasuk juga nanti untuk masalah-masalah yang lainnya. Kalau kita selalu diberi petunjuk, insya Allah akan mudah untuk melakukan yang benar. Contoh saja. Nek wong pelit kale dermawan niku kinten-kinten apik sing pundi wae. Dermawan. Nek dermawan 4.000, 5.000, 100 sing apik sing pundi? Sing apa sing 100. Alhamdulillah, mulai kayak teori. Prakteknya 2.000. Ini makanya kita memang perlunya belajar. Ya, Nabi pernah
bertanya sama sahabat itu, wahai sahabat, ya Nabi, ada Nabi, kamu kok jadi orang yang lucu, itu Nabi. Lah hartanya orang lebih kalau saya dibanding dengan hartamu sendiri. Loh kok bisa gitu, gimana Nabi? Kalau seandainya kamu punya uang 1 juta, berapa yang kau infakkan? Paling 2,5% Pak ya, 50.000. Terus sisanya tinggi maem kalian warisan lah ya gimana? Sing mbok pek wong selawe sing sama mbok pek wong jenenge wong lucu kok. Memang ini yang namanya ini ilmu dua nih, ilmu dua nih. Kita sebelum itu, dan sudah berfirman Allah ya, unfik anfik alaika, infaklah kamu, nanti kamu tak infaki niku sing ngendikan Allah boten Pak Joko Pak ngomongin ning yo sok-sok arep percaya kuwi tenang ora Gusti Allah kuwi lho. Ya mau pentingnya ngaji nih Bapak ya. Enggak gitu kan. Terus dilanjutkan. Petunjuk yang benar dunia sampai di akhir. Ya. Allah firmankan dalam tadi, "Mayyadhal wal muttaqi." Barang siapa yang dilarang, maka adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka mereka tidak akan mendapatkan penolong yang menunjuki contoh ya dalam bidang ekonomi ya. Orang itu punya prinsip hemat pangkal kaya. Nek pengen sugih yo hemat, nek perlu pelit. Nah, sedangkan Nabi bersabda bahwa ma yang selalu bisodakoten baryasna, harta itu tidak akan berarti disoda, tapi malah tambah dan tambah. Loh yang benar yang mana? Ya. Yang benar itu petunjuk dari pakar atau petunjuk dari Nabi. Ya, seandainya kita mengikuti pakar tadi, kita hidupnya bagaimana? Maka nganggo sego sama tok boleh. Gajine 100 juta, mak nganggo sambel tok. Kita bu. Nek nganggo klami yo kathok kaos oblong. Duitnya numpuk boleh. Ya, maka itu nanti kalau kamu meninggalkan dunia yang fana ini, hartamu itu tidak ada, maka untuk kamu jadi rugi. Sedangkan kalau kamu mengikuti petunjuk dan rasulnya, ya, kau empakan selama tidak merusak ekonomi rumah tangga. Ini contoh Pak, contoh. Nek umpami enten wong gajine 100 juta umpama. Terus di anaknya cuma 2 SD itu urip ten sabda. Umpamanya harganya pun diinfakkan 80 juta. Kira-kira cukup enggak? Pake 80, sing tinggal urip 20, ten sabda cukup enggak? Ya itulah ya. Ini kok pulau kita. Sahrini bu, sahrini mas, nonton sahrini. Modal sensasi sedina itu 100 juta. Sebulan 3 miliar itu hanya untuk rumah tangga, belum untuk beli. Oh kita boleh. Ya. Santri itu uang dapurnya itu 1 bulan 3 miliar. Ya, sedina 100 juta.
Kalau memang agama itu pandangannya sampai di akhirat, tidak cuma sampai di dunia. Maka orang-orang yang pandangannya jauh ke depan akan memilih oleh pada petunjuk dari Allah Ta'ala tadi. Kemudian orang-orang yang disesatkan, maka dia tidak akan mendapatkan orang yang dapat menolong. Ada sahabat pamannya Nabi namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Sudah tahu apa yang dibawa Muhammad itu benar, tapi karena gengsi, terus dia tidak mau menerima apa gengsi. Akhirnya direwati masuk ke dalam neraka. Meskipun sudah diberi petunjuk Nabi berkali-kali, itu tidak Nabi sampai 40 kali Pak, boten gelem nampa. Makanya tidak diberi petunjuk. Termasuk pamannya lagi yang membantu namanya Abu Thalib. Sudah membela Nabi tapi nggak dapat petunjuk sampai mati pun tetap dalam keadaan kafir. Makanya harus yakin bahwa yang petunjuk yang adalah yang ditunjuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah Allah firmankan, ad-dunyahu nabi wa ma illa mata'ul. Tidaklah dunia itu kecuali penghidupan yang menipu. Orang tenanan mung kiroan. Ketok enek suge ipena apa suge ora pena. Namanya punya keterbatasan. Pernah saya dikasih cerita teman. Enten wong saking sugih Pak. Maem nopo ngantek ora enak mergone wis biasa mangan. Ngoten. Terus dijak koncone gampang. Mangan enak ku gampang. Piye carane sesuk bae Pak. Pak iki desur kok naik mobil berdua. Sopirnya saya Kak Osman kepada saya, siap. Dari ke arah timur sampai di Madiun merasa lampu membenengku. Sampai Surabaya jangan ketemu kemudian menyeberang ke Madura, pun wayah maghrib. Kemudian dia datangnya bukan restoran, warung pinggir jalan. Terus para tukang becak diceluk agak, Pak sini Pak. Kemudian mangan bareng weteng ngeluhe bengi sego pecel kuwi enak piye. Itu namanya kan suatu kehidupan yang enak niku jane nopo. Nek luwih lagi enak niku wae. Kalau enak itu kan paling-paling kan cuma 5 cm gitu Pak. Lepas pergi ini kok podo berat teri nopo ya ati kok tekan iki podo turutan omah gedho kali omah gedhe kuwi podo gitu. Wis bakal nggih nek mutur yo beda. Nah iki jangan terpesona dengan namanya kenikmatan dunia. Terus kita kalau belum bisa dapat apapun, minta petunjuk kepada Allah. Misalnya kita belum bisa sabar, minta petunjuk dan sabar pripun. Ngadepi anak boten sabar, terus minta petunjuk gimana caranya. Ya memang anak sekarang seperti itu, namanya anak milenial. Lah anak kuwi bukan dulu kasur mau klemah-klemeh.
HP-an yo karo guru dan memang anak seperti itu. Kemudian kita harus pintar-pintar untuk memahami tadi dan juga mengajar tadi. Ya, yang belum bisa istiqomah, minta perlu ben istiqomah, boten dan kalihnya kita minta istiqomah. Yang tidak bisa kita umpamanya menjaga lima. Jadi kalau saya sesuatu yang baik yang kita berusaha itu harus kita minta petunjuk supaya diberi petunjuk. Ya, kita masih ada rasa sombong juga begitu, supaya dihilangkan kesombongan dan sebagainya. Dan kemudian orang-orang yang dia di sana mereka tidak akan diulut dan diulang dalam ketidaktahuan tadi. Nek tiyang saya jenenge nomor jenenge itu nek pun salah kaprah, apa bocor nek ulek sambel dadi kok diulek. Nah, itu karena apa sudah salah kaprah. Lah ada juga maaf saja yang salah kaprah itu kalau harusnya dibenarkan. Contoh dulu yang saya sampaikan, waktu zaman kecil tahun dulu kita sok mencari jigloan, jigloan jamu, jigloan sapu. Dalam agama orang itu mempunyai hak atas tanahnya dan apa yang tumbuh di dalamnya. Kalau punya namanya kebun ada sawahnya, jiblok berarti hak pemiliknya tadi. Kalau jiblok berarti hak umum. Hak umum kan namanya salah kaprah. Ya, entah jatuh, itu masih haknya orang yang punya tanah tadi. Itu sebagai contoh. Karena dia mau untuk diubah, jangan kemudian ditoleransi. Tutunan timbangannya diganti. Ini harus umum ini salah. Harus diganti, jangan begitu mengenai pada kemudian sebagainya. Dalam surat Fatihah itu kalau kita pas baca ini monggo dipahami lebih lanjut, ya. Terus kita harus selalu minta petunjuk, utamanya hal-hal yang kita belum jelas manfaat dan manfaatnya, supaya dengan petunjuk tadi kita bisa menjalani yang lebih benar, yang lebih baik dan lebih maksimal. Kemudian kita juga minta kekuatan, ya, keikhlasan dan kesabaran dalam menjalankan petunjuk tadi supaya kita bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dan lebih sempurna, dan semoga kita meninggalkan dunia fana ini dengan husnul khotimah, dipuja amal kebaikan. Demikian yang dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Kita akhiri dengan majelis Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.